Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah Berpikir Desain dan Inovasi. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Dan semoga salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Cucun Sunaingsi selaku dosen pengampu mata kuliah Berpikir Desain dan Inovasi telah memberikan kesempatan dan bimbingan kepada kami sehingga kami dapat menyampaikan materi perkuliahan hari ini. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Prasasti Trihadianti, nomor absen 20 NIM 1806560. Dan saya Livia Mutiara Sabrina, nomor absen 27 dengan NIM 1808326. Kami akan membahas mengenai materi strategi implementasi inovasi pendidikan. Terdapat 2 poin bahasan dalam materi kali ini, yaitu pertama, strategi dalam inovasi pendidikan, dan kedua, petunjuk penerapan strategi inovasi pendidikan. Untuk mengefektifkan waktu, kita langsung masuk ke pematerian yang pertama, yaitu strategi inovasi pendidikan. Dalam dunia pendidikan, strategi diartikan sebagai a plan, method, or series of activities designed to achieve a particular educational goal. Strategi dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang serangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sedangkan inovasi adalah pembaharuan dalam ide, gagasan, dan produk barang dalam kehidupan manusia untuk mencapai tujuan hidup yang lebih baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa strategi inovasi pendidikan adalah merupakan rancangan-rancangan perencanaan dalam pembaharuan pendidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan maksimal. Menurut Saud Syaifuddin 2009, strategi adalah tahap-tahap kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan inovasi pendidikan. Pola strategi yang biasanya digunakan adalah desain, kesadaran dan perhatian, evaluasi, dan percobaan. Beberapa strategi pendidikan yaitu strategi fasilitatif digunakan untuk memperbaharui bidang pendidikan. Jika untuk keperluan tersebut digunakan pendekatan fasilitatif, program pembaharuan yang dilaksanakan menyediakan berbagai macam fasilitas dan sarana yang diperlukan. Dengan menggunakan strategi pendidikan, perubahan sosial dilakukan dengan cara menyampaikan fakta dengan maksud penggunaan fakta atau informasi untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan. Program perubahan sosial dengan menggunakan strategi bujukan, artinya tujuan perubahan sosial dicapai dengan cara membujuk agar sasaran perubahan mau mengikuti perubahan sosial yang direncanakan. Pelaksanaan program perubahan sosial dengan menggunakan strategi paksaan, artinya dengan cara memaksa guru untuk mencapai tujuan perubahan. Strategi ini adalah bahwa manusia mampu memakai akalnya dan akan bertindak dengan cara-cara yang rasional. Strategi ini meliputi pengembangan kemampuan memecahkan problem dari suatu sistem. Strategi administratif menekankan kekuasaan politik legal, administrasi, dan ekonomi sebagai suatu sumber utama dari seluruh kekuasaan. Ada perbedaan antara strategi politik administrasi dengan strategi-strategi lainnya, perbedaan-perbedaan ideologi dan nilai-nilai. Perubahan-perubahan yang nyata terlihat bagi suatu redistribusi kekuasaan dan posisi subjektif dari setiap titik pandang. Poin pembahasan selanjutnya adalah petunjuk penerapan strategi inovasi pendidikan. Petunjuk penerapan inovasi di suatu sekolah dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Membuat rumusan inovasi. Buat rumusan yang jelas tentang inovasi yang akan diterapkan. Misalnya, mengapa perubahan diperlukan? Adakah hal-hal yang ikut menunjang penerapan inovasi? Untuk mempermudah perumusan tentang kebutuhan dan inovasi yang akan diterapkan, pertanyaan berikut ini dapat dijadikan acuan, yaitu, apakah inovator mengatur sistem kepenasihatan siswa, mengembangkan pembagian tugas dewan guru dalam menunjang kelancaran program sekolah, mengembangkan cara menilai program sekolah yang lebih reliabel dan valid, membantu orang tua atau pihak lain untuk mengembangkan sikap positif terhadap program sekolah dengan cara meningkatkan saling pengertian,
serta ikut berpartisipasi secara positif dalam kebijakan dan prosedur untuk memperbaiki sekolah, menambah atau mengubah sesuatu yang lain dalam arti mengusahakan agar lebih sesuai dengan kebutuhan lokal, permasalahan yang ada, kesempatan yang tersedia, dan personil yang ada, serta beberapa pertanyaan lainnya. 2. Penggunaan metode. Ada beberapa metode atau cara yang memberi kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam usaha mengubah pribadi ataupun sekolah. Berikut ini akan diuraikan tentang cara guru dan kepala sekolah mengadakan pembaharuan atau menerapkan inovasi. Tujuan diadakannya inovasi perlu dimengerti dan diterima oleh guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Harus dikemukakan dengan jelas alasan adanya inovasi. Jika semua tujuan dapat ditunjukkan dengan jelas, maka guru, siswa, dan orang tua siswa akan memahami hal-hal yang diharapkan oleh inovator. Motivasi positif harus digunakan untuk memberikan rangsangan agar mau menerima inovasi. Orang yang akan memberikan motivasi kepada orang lain harus memerhatikan adanya perbedaan individual. Usaha penerapan inovasi harus dapat diterima oleh guru dan siswa sebagai anggota masyarakat sekolah. Harus diusahakan agar individu ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan inovasi. Guru, siswa, ataupun orang tua diberi kesempatan ikut berperan dalam mengambil keputusan menerima atau menolak inovasi. Mereka diberi kesempatan memikirkan, mendiskusikan, dan mempertimbangkan perlunya inovasi. Yang ketiga adalah penggunaan berbagai alternatif pilihan atau option. Gunakan berbagai macam alternatif pilihan atau option untuk mempermudah penerapan inovasi. Hal ini dikemukakan berdasarkan pemikiran bahwa pihak yang menerapkan inovasi, baik guru maupun siswa, memiliki perbedaan individual. Semakin banyak memberikan peluang untuk memilih, berarti semakin memberikan peluang untuk ikut mengambil bagian sesuai dengan minat dan kemampuannya. Yang keempat adalah penggunaan data informasi. Gunakan data atau informasi yang sudah ada untuk bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan dan penerapan inovasi. Untuk melancarkan pelaksanaan inovasi, perlu menggunakan data hasil penelitian dan informasi dari berbagai sumber yang dapat dipercaya. Perlu dipertimbangkan penerapan inovasi di sekolah dengan melihat kemungkinan pelaksanaan program kegiatannya berdasarkan kemampuan atau kondisi sekolah tersebut. Usahakan cara yang paling sesuai dengan keadaan lingkungan. Yang kelima, penggunaan tambahan data. Gunakan tambahan data untuk mempermudah fasilitas terjadinya penerapan inovasi. Perubahan atau inovasi di sekolah memerlukan perspektif yang sangat luas. Berbagai data dari berbagai bidang dan sudut pandang perlu didayagunakan. Misalnya, untuk mengadakan perubahan tentang cara belajar siswa, inovator perlu mengetahui data hasil penilaian setiap siswa untuk setiap bidang studi, dan tentang kemampuan setiap siswa secara keseluruhan dibandingkan dengan kemampuan teman yang lain. Yang keenam adalah manfaatkan pengalaman dari lembaga lain. Pengalaman sekolah yang telah menerapkan inovasi dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan pelaksanaan inovasi di sekolah. Meskipun penentuannya harus dilakukan berdasarkan kondisi dan situasi di sekolah. Yang ketujuh adalah bertindak secara positif untuk mendapatkan kepercayaan. Dunia pendidikan sangat berat menghadapi tantangan perubahan zaman. Jika dunia komersial menghabiskan jutaan dolar untuk mengubah kebiasaan masyarakat, dan kalangan politik menghabiskan sejumlah besar uang untuk menjaga kestabilan kekuasaan dan pemerintahan, dunia pendidikan sukar untuk memperoleh dana guna mengadakan pembaharuan. Kendati demikian, pimpinan pendidikan harus melakukan langkah untuk menyukseskan usahanya, yaitu kepala sekolah harus memahami tindakan yang perlu dilakukan untuk perbaikan sekolahnya. Kepala sekolah harus menghayati kenyataan bahwa inovasi perlu diadakan untuk perbaikan. Kepala sekolah harus yakin bahwa sekolah ini tepat untuk menerapkan inovasi. Kepala sekolah harus banyak mencurahkan waktu dan tenaganya, baik untuk kegiatan sekolah, luar sekolah, maupun masyarakat yang memerlukan tenaganya guna menjalin hubungan yang akrab dengan segala pihak. Yang kedelapan adalah ciptakan kepemimpinan yang efektif. Untuk melaksanakan program inovasi dengan efektif dalam menghadapi berbagai macam tantangan, kepala sekolah perlu menggunakan sistem pengorganisasian yang tepat. Berdasarkan pengalaman para pelaksana model Schools Project di Amerika Serikat, disarankan digunakannya tim manajemen pengawasan atau Supervisory Management atau SM Team. Ada dua elemen dasar dalam tim SM untuk meningkatkan kepemimpinan sekolah. Pertama, peranan kepemimpinan harus disebarluaskan melalui perluasan konsep tim manajemen pengawasan.
Kedua, tim SM harus menggunakan pendekatan partisipatif dalam membina hubungan dengan segenap personil di sekolah ataupun dengan warga masyarakat. Yang kesembilan adalah mencari jawaban atas beberapa pertanyaan dasar tentang inovasi di sekolah. Tujuan utama inovasi di sekolah adalah meningkatkan kualitas sekolah. Tanda-tanda sekolah yang kualitasnya baik antara lain, proses belajar mengajar efektif, prestasi hasil belajar siswa tinggi, para guru mempunyai waktu yang cukup banyak serta kondisi yang baik dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya, kepala sekolah menggunakan sebagian besar waktunya untuk bekerja lebih akrab dengan siswa dan guru, serta selalu berusaha untuk memperoleh barisan guna meningkatkan kualitas sekolah. Setiap orang yang bekerja di sekolah melakukan tugasnya sesuai dengan minat dan kemampuannya untuk mengembangkan karirnya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Apabila ada pertanyaan, silahkan drop di kolom diskusi yang telah disediakan. Semoga pematerian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.